Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara yang sangat menginspirasi ya. Insyaallah ini acara Share It Inspirasi. Dan saat ini saya sudah ditemani inspirator yang juga sekaligus promotor saya, guru saya, kakak saya, alhamdulillah Ustadz Adian Hussein. Assalamualaikum Ustadz. Aduh, ini Ustadz Adian Hussein ini bukan orang baru ini ya di dalam jajaran-jajaran inspirator ya di Indonesia khususnya. Ustadz Adian ini kalau di dalam risetnya ini ditulis bahwa dari basicnya sebagai sarjana kedokteran hewan menjadi cendekiawan muslim. Padahal sebelum jadi sarjana kedokteran hewan, beliau juga sudah jadi cendekiawan muslim. Itu yang orang-orang nggak tahu ya. Baik, Ustaz Adian, saya ingin sedikit kita bahas waktu antum kan dulu itu linier sebetulnya dari pesantren, dari keluarga juga ulama gitu ya. Kok tertariknya justru ke IPB untuk belajar urusan-urusan hewan itu kenapa, Ustaz? Enggak, sebetulnya saya nggak ada minat ke IPB. Nggak ada minat ya? Saya waktu itu sebetulnya mau nyantri dari kecil kan. Iya betul kan. Ngaji, linier kan ngaji. Di pondok. Di SMA saya harus nyantri juga. Tapi kan kemudian waktu di SMA itu saya ranking 1. Terus sudah kadung diusulkan oleh SMA saya ke IPB. Dan wakil dari SMA saya itu hanya 1 setiap tahun. Untuk beasiswa? Enggak, jatah kan IPB dulu perintis 2 namanya. Saya sudah diterima. Saya dulu pengen jadi guru kan, dari kecil pengen jadi guru karena kakek saya guru ngaji, paman saya guru, bapak saya guru. Tapi ya takdir di situ, saya istikharah. Saya udah diterima juga kuliah di pendidikan guru fisika. Karena saya suka fisika. Oh, guru fisika di Malang, di IKIP Malang. Jadi saya diterima perguruan tinggi tanpa tes itu 2. Guru fisika dengan IPB. Nah, SMA saya di Bojonegoro tuh tiap tahun jatahnya hanya 1. Jadi kalau saya nggak ambil itu, SMA saya dihukum sama IPB. Oh, gitu. Dulunya 2, terus 1 lari dikurangi 1. Nah kalau saya nggak ambil, depannya nggak ada jatah lagi gitu. Jadi mau tidak mau itu harus diambil ya. Harus diambil. Tapi alhamdulillah kan saya istikharah terus. Ya. Nanti hikmahnya besar sekali dari ke Bogor itu mengubah perjalanan hidup berikutnya. Kalau dulu kan antum itu waktu ya di pesantren gitu ya, SMP, SMA lah. Itu sebetulnya sudah terbayang kalau misalnya antum punya gambaran besar ingin di Jakarta, itu sudah ingin kemudian menjadi, apalagi sekarang menjadi ketua umum salah satu ormas Islam besar gitu. Enggak, dulu nggak pernah terpikir. Jadi kalau dulu ngaji itu ya kita ngikuti saja apa kata orang tua, apa kata guru gitu ya. Saya madrasah diniyah itu Ustadz Erik 6 tahun. SD kan 6 tahun. Ya, 6 tahun. Siangnya madrasah diniyah. Saya hampir nggak pernah bolos sehari pun. Oh ya, di diniyah itu? Diniyah itu, tiap hari itu. Berarti antum itu memang santri yang betul-betul nggak bandel ya? Waktu saya di SMA negeri kan, saya di pondok. Karena ibu saya nggak boleh saya sekolah kalau nggak mondok gitu. Nah di pondok itu di Bojonegoro datang Omah Irama. Di alun-alun tuh. Iya, Omah Irama. Habis tuh santri nonton Omah Irama semua. Yang sisa tinggal 4 orang kali. Termasuk antum? Termasuk saya. Meskipun saya mau tapi karena Pak Kiai melarang, saya nggak pergi. Nah, ini Sobat Share It harus paham ya. Saya sedang menggambarkan gini, Ustadz Adian yang tadi diniyah sampai aliyahnya juga tertib, ya taat, sampai ada Roma Irama semua kosong, tinggal berempat termasuk beliau. Tetapi beliau ini yang paling liar sekarang cara berpikirnya itu. Ini yang aneh. Secara kelakuan seperti itu, tapi antum secara pemikiran kenapa selalu berontak gitu?
nggak berontak lah, kan memang kita itu kan sekarang hidup di dalam zaman yang yang memang harus kita berontak. Bukan saya yang berontak. Bukan, kan? Orang-orang bilang zamannya dan gimana? Kalau dalam pemikiran kan sekarang ini zaman era ateisme, sekularisme segala macam kan. Jadi kadang-kadang yang saya dari SMP sudah mengkritik pelajaran sejarah. Sejarah ya. Karena saya sudah baca tulisan Hamka itu sejak SMP. Saya di kampung kan, bapak saya dulu SD langganannya majalah Panji Masyarakat. Itu kalau di zaman antum dulu apa? Sejarah itu PSPB atau apa? Perjuangan sejarah apa ya SMP itu kan pelajaran sejarah perjuangan bangsa kan ada sejarah dunia tuh. Tentang Kemal Atatürk, tentang Turki. Iya, Kemal Atatürk. Nah, SMP itu guru saya udah ngajar itu, SMP itu. Dan saya sudah tahu bahwa Kemal Atatürk itu nggak benar, itu sekuler. Gitu. Ya, tapi kan di twist ya. Iya, kan di pelajaran nggak ada. Di pelajaran nggak ada. Bahwa Kemal Atatürk melarang azan segala macam itu nggak ada. Nah, saya sudah baca itu di Panji Masyarakat, SMP itu. Jadi bahkan waktu itu saya agak militan loh, Ustadz Erik. SMP itu saya nggak mau ikut perpisahan. SMP? Iya, karena ada apa musiknya. Oh, jadi dulu antum sampai memurnikan sampai ke situ. Ya, karena saya ngaji kitab kan. Ngaji SMP kitab, itu saya udah ngaji Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Arba'in Nawawiyah. Apa namanya? Kitab-kitab kuning itu saya udah baca, sudah ngaji waktu SMP. SMP saya negeri. Tapi kalau malam enggak tarawih ya? Saya enggak. SMP negeri, iya. Makanya nanti saya masuk SMA negeri. Berarti antum salah satu yang enggak mau ikut upacara bendera dulu itu. Oh, enggak ikut terus saya. Saya komandan dulu. Oh, komandan. SD saya sudah komandan upacara. Enggak pakai sendal dulu kalau SD itu tahun 71 saya masuk SD. Jadi kalau apa namanya pemikiran antum tuh karena antum sudah tahu informasi sebelumnya aja ya. Iya. Seperti Kemal Atatürk, dan yang menarik itu kan gini. Beliau ini selalu kuliahnya itu yang menarik, yang masuk ke dalam kepala saya sampai sekarang itu Islamic worldview. Yang seringkali itu pikiran-pikiran yang menentang pikiran-pikiran Barat malah gitu. Ya, jadi banyak hal yang antum sampaikan di situ yang seakan-akan membongkar bahwa sebetulnya konsep pemikiran Barat itu ya tidak bagus-bagus amat, begitu ya, Ustaz Adian? Saya sebetulnya hanya membaca saja kan dari pemikir-pemikir Muslim yang besar. Ya. Kalau saya baca bukunya Buya Hamka dari SMP itu sudah mengkritik Barat. SMA saya di pesantren, saya sudah mendalami lagi kan pemikiran-pemikiran Islam. Di IPB lebih lagi. Saya udah ketemu. Saya mahasiswa sudah ketemu Pak Nasir. Saya sudah ketemu Profesor A.M. Saifuddin, sudah ketemu Amin Rais. Jadi saya sudah ketemu orang-orang yang pemikir-pemikir besar itu. Ya. Nah, jadi mahasiswa saya sudah baca Islam dan sekulerismenya Profesor Alatas. Itu kan yang menerbitkan Bandung, Pustaka Salman ITB. Ya. Bukunya Maryam Jamilah yang mengkritik Barat. Kemudian apalagi setelah nanti saya ambil doktor ke Malaysia, belajar pemikiran Profesor Nakib Alatas. Kan? Nakib Alatas. Ya. Ada satu buku Mas Erik diterbitkan di Australia, judulnya Powerful Ideas. Powerful Ideas. Itu menghimpun 2 jilid itu bukunya. Pemikir-pemikir besar di dunia, termasuk pemikir Muslim. Tapi satu-satunya pemikir Muslim yang idenya diambil di buku itu, ini kan sejarah pemikir besar itu mulai dari Plato, Aristoteles, betul. sampai Karl Marx dan sebagainya lah masuk di situ ya. Machiavelli dalam politik masuk. Nah, Profesor Alatas itu satu-satunya pemikir Muslim yang diambil pemikirannya di situ. Oh, di antara pemikir-pemikir. Iya, hanya makalah dia yang diambil filsafat Barat modern buku gitu itu, ya, di dalam buku Powerful Ideas ini. Dan ini buku yang digunakan untuk mentraining ya para cendekiawan di sana. Dan yang diambil itu makalah yang disampaikan Prof. Alatas dalam konferensi pendidikan Islam di Mekah tahun 77, yaitu The Westernization of Knowledge, tentang dewesternisasi ilmu pengetahuan. Kalau menurut antum ya gini, kan kita memang Indonesia ya, itu kan indikator kemajuan atau modernisasinya itu kan dari pemikiran Barat semua, dan itu diimplementasikan kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan dan lain-lain. Ini kan sudah dari sejak kalau kita lihat Orde Baru ya, atau memang dari Orde Lama? Sudah
ini bukan hanya kita, seluruh dunia. Seluruh dunia. Kan kalau sekarang ini ada 8 peradaban besar yang eksis ya. Kalau ikut pendapatnya Samuel Huntington kan, peradaban Barat, peradaban Ortodoks, Rusia dan kawan-kawan tuh, peradaban Cina, Jepang, India, Latin Amerika, India, Islam. 8 pemain besar ini. Dan yang paling besar ya Barat yang paling menguasai. Sampai dulu kan ada ilmuwan terkenal tuh namanya Francis Fukuyama. Waktu setelah komunis runtuh kan, dia nulis buku The End of History, The Last Man. Itu kan dia bilang setelah komunis runtuh nggak ada lagi sistem baru yang akan tampil. Gitu. Barat ini demokrasi liberal ini sistem terakhir menurut Fukuyama. Tapi itu yang saya kritik dalam buku saya Wajah Peradaban Barat. Jadi kajian ini kajian resmi dan saya mengambil mata kuliah khusus ya, beberapa mata kuliah untuk mendalami peradaban ini. Dan saya pengen nanti mungkin Ustadz Adian berikan sedikit gambaran ya menurut antum ini yang sekarang sedang kita di dunia pendidikan tentu ya, yang akan kemudian kita bahas di anak-anak generasi Z ini yang menjadikan ya ini permasalahan informasi itu semuanya dari medsos. Ini kan ini yang nanti akan kita bahas. Kemurnian ilmunya atau informasi-informasi yang bisa menuntun keseharian mereka itu seperti apa. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya di sini. Ya, alhamdulillah Sobat Syariat. Nah, Ustadz Adian, tadi maksudnya gini, kalau dulu kan kita referensi itu dari buku, jadi kita bisa sortir gitu. Maksud saya itu kalau sekarang anak-anak generasi Z ini kan nggak bisa mensortir karena open source, semua masuk. Nah, menurut antum jadi bagaimana cara anak-anak sekarang bisa memilah-milah informasi yang kemudian tadi akan membentuk cara berpikirnya itu? Pertama manusia itu sama nggak berubah. Ya, yang kedua ide itu sebenarnya nggak berubah juga. Intinya yang berubah itu sarana, modusnya, ya. Modenya, jadi berubah cara penyebarannya itu yang berubah. Nah, dalam situasi seperti ini yang harus dikuatkan ya anaknya. Oh, jadi susah kita sekarang nggak mungkin lah membendung informasi. Jadi kalau anaknya kan? Berarti dari rumah dong? Iya memang. Kok dari rumah lebih susah lagi karena kan? Enggak, dari rumah itu paling pendek. Ini kan justru kritik besar bukan hanya di kita ya, di Amerika pun seorang profesor di Amerika namanya Profesor Carol Quigley. Itu menyadari kegagalan pendidikan di Amerika, yaitu gagal membentuk anak menjadi orang tua yang baik. Semua pendidikan di Amerika dan di kita juga itu kan diarahkan bagaimana menjadi buruh yang baik, menjadi pekerja yang baik. Jadi anak-anak nggak disiapkan menjadi orang tua yang baik. Nah itu problem sebenarnya. Harus diubah sebenarnya. Betul, ya. Jadi gagalnya kan sekarang saya udah usul ke Kementerian Agama. Kenapa sih nggak ada program kita sarjana istri solehah? Yang ada kan sarjana komputer, sarjana pertanian, sarjana teknik gitu kan. Orang disiapkan untuk bekerja. Jadi dan industri ya. Maka dibuat definisikan yang namanya produktif itu. Kalau orang bekerja dan dapat duit. Itu tapi kalau orang bekerja dapat pahala, itu nggak produktif. Kan ini yang masalah ini. Iya kan? Ibu rumah tangga itu kerja di rumah hampir 24 jam. Iya. Itu dibilang pengangguran. Harusnya luar biasa. Iya kan? Harusnya kalau sama kayak marbot masjid. Menyiapkan orang sholat. Kan dianggap sekarang kan ya kita menghadapi peradaban yang seperti ini problemnya kan. Nah, oleh karena tadi kalau saya tanya gimana caranya sekarang? Bisa manusia. Kan pemikiran ini sebenarnya kayak penyakit aja Mas. Sama kayak kuman-kuman. Nah, itu pentingnya saya belajar kedokteran hewan kan. Saya belajar virus 1 semester loh. Belajar bakteri 1 semester, belajar parasitologi 1 semester, ilmu penyakit. Jadi saya tahu pemikiran ini sama dengan penyakit sebenarnya. Korelasinya sama. Jadi kalau mau mencegah, mencegah pemikiran yang salah, yang sesat gitu, ya jauhkanlah pertama. Kalau nggak mungkin apa? Ya kasih vaksin kan. Iya. Artinya pemikiran itu diajarkan, tapi dalam bentuk yang sudah dilemahkan, namanya vaksin. Ya betul. Ya, jadi jangan juga anak
nggak diberikan pemahaman tentang al-maghdub ad-dhalin. Kan sebetulnya kita udah diajari dalam soal Fatihah. Iya. Kita maknanya harus tahu yang lurus, harus tahu yang sesat juga kan. Betul. Harus tahu makanan yang sehat, harus tahu makanan yang harus tahu al-baik, harus tahu ar-riba. Kan caranya begitu sebenarnya. Nah, ini kelemahan masa di pendidikan kita. Saya banyak puluhan mungkin ratusan pesantren sekolah Islam yang saya lihat kurang mengajarkan ilmu penyakit. Jadi kitab-kitab akidah itu klasik. Misalnya kalau dia belajar akidah Asy'ariyah, musuhnya itu mesti Mu'tazilah. Betul. Nah, supaya preventif dia harusnya tahu. Gitu. Harusnya tahu dong. Yang sekarang udah beda. Ya, betul. Kaidah-kaidah pokoknya sama. Tapi tantangan yang kita hadapi sekarang, ini yang disampaikan Ustadz Adhian ini ketahanan keluarga yang masuk ke dalam bagaimana leverage pemahaman orang tua terhadap pendidikan anak ini sebetulnya sesuatu yang dalam sekali yang kita bahas itu. Ya, sekarang orang kalau ini kan kekacauan Confucian ya, kekacauan pemikiran kan kalau kita bicara pendidikan kan bicaranya Kementerian Pendidikan. Tuh. Dianggap mendidik itu tanggung jawab kementerian. Tanggung jawab sekolah. Iya kan? Padahal kan enggak sebenarnya. Pendidikan itu kan sebenarnya tanggung jawab orang tua. Betul. Dari jadi, rumah. Apakah presidennya, gini lah gampangnya. Kalau orang Islam nih, tinggal di Amerika, tinggal di Rusia, tinggal di Australia gitu kan. Kan tetap saja dia harus mendidik anaknya dengan benar. Ya, betul. Jadi siapapun presidennya, siapapun menteri pendidikannya, menteri agamanya, itu tetap pendidikan dalam rumah ya. Pendidikan itu tetap tanggung jawab orang tua. Iya. Di rumah atau di luar rumah? Rumah, sekolah, lingkungan kan. Lingkungan gitu. Tetap yang bertanggung jawab orang tua. Ya. Yang ditanya di akhirat orang tua. Iya. Jadi bukan kan sekarang ini orang salah kalau bicara pendidikan sekolah. Ini yang saya sebut penyakit sekolahisme itu. Ya. Sekolahisme. Jadi menyamakan antara pendidikan dengan sekolah. Iya. Padahal ya pendidikan itu kan ada di masa Nabi. Ya. Ada kan? Betul. Di masa Nabi ada sekolah kan? Ya. Di masa Nabi nggak ada sekolah, ada pendidikan. Ada manhaj Arkom. Iya, makanya ada Ahlus Sufah di sana. Bahkan itu model universitas terbaik itu Ahlus Sufah. Ya. Jadi kalau kita lihat ini udah dikecilkan. Pendidikan menjadi sekedar sekolah, kampus. Gitu. Nah itu mengkerdilkan. Ya, nah kan antum ini punya cita-cita atau punya satu target ya. Yang kemudian membuat sebuah sekolah ya atau sebuah lembaga pendidikan tepatnya yang kemudian meluruskan atau memperbaiki dari penyakit-penyakit atau tadi itu virus-virus yang ada gitu. Nah ini kan konsep antum tuh mulai dari yang Anda tahu tuh pesantren At-Taqwa antum sama STID ya. Iya. Itu bedanya apa sih sama sekolah yang lain itu? Ya tadi itu bedanya. Saya menerapkan konsep Profesor Al-Atas yang disebut dengan takdib. Pendidikan itu ya bagaimana melahirkan orang baik. Tujuan yang penting. Kalau kita bicara pendidikan yang paling penting itu tujuannya. Mau kita didik jadi apa sih anak ini? Nah, pendidikan yang benar itu kan kita didik anak ini jadi orang baik. Jadi orang baik. Nah, orang baik itu sekaligus dia bisa bekerja yang baik. Kan kalau undang-undang juga sama. Sama. Konstitusi kita juga begitu sebetulnya amanahnya. Orang baik itu kalau di konstitusi kita kan iman, takwa, akhlak mulia. 3 itu kriterianya. Nah, bedanya dengan yang lain adalah banyak yang sekarang terjebak dalam penyempitan makna pendidikan. Betul ya. Yang tadi industri pendidikan itu hanya menjadi karyawan yang baik. Pekerja yang baik. Yang ukurannya indikatornya hanya industri. Kecil. Jadi bukan itu salah tidak, tapi terlalu mengecilkan manusia. Betul. Dan ini oleh Ki Hajar Dewantara sudah dikritik. Kata Ki Hajar Dewantara ya tadi baru saya tulis artikel. Bagaimana tugas Presiden terpilih Prabowo Subianto itu harus memerdekakan pendidikan kita. Karena Ki Hajar mengatakan jangan pendidikan itu paling rendah itu hanya bagaimana manusia bisa survive. Bisa survive, bisa cari makan, bisa selamat. Itu kata Ki Hajar, itu pendidikan yang paling rendah. Pendidikan yang paling tinggi itu membuat manusia menjadi manusia baik dan manusia yang bahagia. Itu kriteria Ki Hajar Dewantara. Bahkan kalau kita lihat di hadis kan ada butuh maka alamu. Nah, itu kan ada mendahului kan dari itu. Jadi memang takdib ini satu keharusan ya. Kalau kita lihat di dalam tujuan pendidikan. Di konstitusi kita namanya akhlakul karimah. Takdib itu sebetulnya kan membentuk manusia yang berbudi luhur itu. Iya, berbudi luhur, berbudi pekerti. Nah, itu kan dulu gini. Dulu tuh kan
selain sampai sekarang tulis tadi juga, ini udah berapa tulisan ya yang bukan yang dulu ya, yang artikel yang baru ini aja sudah berapa tulisan? Dalam 4 tahun inilah ya, hampir 5. Nah ini November ini 5 tahun. 5 tahun? Itu tadi 1980-an. 1980 hampir 2000 Jadi lah. satu hari rata-rata harus satu ya. Ini kalau Sobat Share It ingin baca tulisan-tulisan Dr. Adian ini tinggal browsing tuh. Ya, lihat artikel-artikel Dr. Adian ini hampir semua renyah sekali, lezat ya. Saya juga berlangganan. Tapi artinya semua yang update ya, masalah-masalah yang kekinian, konteks gitu, itu sama beliau ditulis. Tapi kita tidak heran karena apa? Karena sesungguhnya beliau itu dari dulu itu memang selain hobinya nulis, tetapi juga jurnalis. Nah, ini antum dari waktu kecil itu kan hobi baca itu munculnya dari mana? Apakah memang ada begitu saja atau memang orang tua yang menuntun atau memfasilitasi atau bagaimana? Iya, bapak saya itu kepala sekolah ya SD, jadi sering di rumah bawa buku satu karung. Dan nggak tahu, saya seneng aja baca itu. Dan semua saya baca itu. Nggak disuruh ya? Saya Mahabharata, komik itu hampir semua tuh. Sama itu. Namanya Godam, Gundala, Kopingho, Mahabharata, Godam, Gundala. Sama. Iya, tapi buku-buku Hamka saya baca. Iya, sama tuh. Pemikiran serius. Saya juga yang seriusnya kayak filsafat Descartes, gitu itu saya baca juga. SMA saya mulai itu. Mulai ya? Saya, Eric Fromm gitu kan. Kelas 3 itu saya mulai, waktu itu saya di pondok ya, saya mulai membaca ontologi itu, filsafat ontologi dalam Islam. Nah sekarang gimana ya kalau misalnya anak-anak kita ini kan sekarang bacaannya instan, jadi dia baca judul selesai. Itu tuh sebetulnya untuk merubah behavior itu gimana ya? Ya ini sebetulnya dalam Islam itu mudah ya, karena menariknya gini saya ya. Pertama kali yang diubah bangsa Arab itu adalah cara pandang, world view itu. Salah satu yang diubah waktu itu pada bangsa Arab itu kan pandangannya terhadap ilmu, Iqra itu. Tapi tidak berhenti di Iqra. Bangsa Arab itu nggak punya tradisi tulis loh. Bangsa yang sangat jahiliyah kan waktu itu. Iya, betul. Bahkan sangat terbelakang. Angka tahun aja nggak ada dia. Iya, dia nggak penomoran dianggap tahun lah di dunia itu nggak ada di peta sejarah, peta peradaban itu. Bayangkan hanya diubah dalam waktu 23 tahun oleh Rasulullah SAW. Ya. 4 tahun kemudian bangsa Arab sudah mengalahkan Romawi. Jadi tidak sampai 30 tahun. Itu dahsyatnya Iqra. Tapi tidak hanya Iqra kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca dengan nama Tuhan. Jadi membaca tapi tidak sekuler. Betul. Tuhan tidak dibuang, gitu kan. Kalau bangsa yang lain waktu banyak yang membaca juga. Betul. Tapi Tuhan disingkirkan. Betul. Islam pada saat itu kan Romawi, Persia kan sudah unggul. Cina Cina juga sudah. Tapi nanti Islam melompat di situ. Melampaui semua peradaban yang ada dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi yang diubah kalau kita lihat apa sih waktu itu kan? Cara pandang ya, terhadap Tuhan, terhadap manusia dirinya. Siapa dia, untuk apa dia hidup, dari mana dia berasal, siapa Tuhan dia. Kembali ke yang tadi, berarti di STID sama pesantren Taqwa itu secara implementasinya dengan menghadirkan Rob di situ tuh bagaimana? Iya, mereka pertama ya, Islam itu punya keunikan dalam ilmu ya. Bahwa pendidikan itu dalam Islam itu adalah kewajiban dan kemuliaan. Maka orang Islam itu dulu dalam keadaan paling miskin sekalipun, bahkan dalam keadaan lapar, sahabat Nabi itu pembelajar. Jadi kalau kita lihat Permendikbud yang baru ini, nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka kan, merdeka. Yang mereka bentuk sekarang bukan pelajar bisa apa, tapi yang mereka sebut oleh Kemendikbud sekarang ini adalah seorang dididik menjadi pelajar sepanjang hayat. Dia dididik sekarang menjadi pembelajar sejati. Karena informasi sudah sangat melimpah. Iya, betul. Yang diperlukan sekarang ini bukan dia bisa apa, tapi dia siap belajar apa saja. Apapun. Iya, dia harus siap belajar. Karena disrupsi ini ya. Makanya dalam Islam, belajar itu kemuliaan. Belajar satu huruf saja. Bukan hanya itu, Islam kemudian mewajibkan untuk mengajar. Ya. Jadi ilmu itu setelah dia punya, kalau nggak diajarkan, itu kitman namanya. Itu Rasulullah menyebut orang yang menyembunyikan ilmu, nanti akhirnya dicambuk dengan api neraka. Jadi, dan orang yang mengajar, itu ilmunya bertambah. Jadi seorang muslim itu dia mesti dia senang belajar,
karena mulia, ya, karena wajib, mulia dan menyenangkan. Dan juga pasti dia senang mengajar. Ya. Nah, itulah yang sekarang kami tekankan betul. Lulus SMA harus ngajar. Itu yang Jadi, ini salah satunya. Ustaz Adian. Ini menarik ya. Ini semua sampai yang di studio ini sampai ternganga-nganga ini. Ini beda sekali ya bahasan kita kali ini dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Nah, karenanya kalian ini insya Allah ini rezeki kita nih Ustaz Adian mampir di sini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di share in.